يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita melatih syukur kita. Kita rangkai dengan hati yang selalu kita latih ridho kepada ketetapan dan takdirnya. Dilanjutkan dengan lisan yang senantiasa kita basahi untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah dengan kemahasempurnaannya, maka menutup diri daripada kalimat tapi keluar dari lisan kita setelah ucapan alhamdulillah keluar daripada mulut kita. Allah dipuji dengan kemahasempurnaannya. Oleh karenanya ketika terselip pikiran-pikiran negatif dalam benak kita, ada yang mungkin kurang menurut persepsi kita yang fakir ini, bisa jadi orang menganggap Allah tidak sayang dengannya. Bisa jadi anggapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar doanya. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengabulkan doa-doanya. Atau anggapan yang lainnya. Maka mari kita perbanyak tasbih setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sejatinya setiap nikmat yang hadir merangkai 3 kalimat zikir antara tasbih, tahmid, dan takbir. Sebagaimana Allah memberikan rezeki besar kepada kaum muslimin dengan adanya Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena sesungguhnya selain kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala,
terbesit sering sekali dalam hatinya manusia yang fakir ini, menganggap ada yang kurang dari kemahasempurnaannya Allah, maka ini adalah dosa yang wajib ditaubati dengan memperbanyak tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari prasangka buruk yang sering ada dalam benak kita. Maka mengajak syukur di kesempatan barokah ini, khatib mengingatkan diri tidak jemu dan bosan. Syukur adalah perkara yang harus selalu kita saling mengingatkan dan harus mau diingatkan. Karena manusia punya tipikal ya'udul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan manusia punya tipikal mereka sangat mudah mengingat perkara yang tidak nyaman sehingga dia mudah berkeluh kesah dan mudah melupakan hal-hal yang nyaman yang hadir dalam kehidupannya. Maka seorang yang berbisnis, dalam bisnisnya rugi 1 bulan, untung 11 bulan, maka 1 bulan kerugian terkadang menjadi sebab keluh kesah yang berkepanjangan dan dia melupakan 11 bulan keuntungan. Seorang yang diberi uji sakit total dalam 1 tahunnya 30 hari, tapi seakan mungkin berulang kali 3 hari sampai 10 kali dia sakit dalam setahun. Tapi dia lupa ada 11 bulan sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Maka jangan jemu dan bosan ketika di awal majelis, terutama kewajiban khatib menyampaikan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya khatib mengajak mari kita bangun syukur kita dengan meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, karena sejatinya itulah hakikat syukur. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang sangat banyak. Apa yang Allah perintahkan untuk beliau bersyukur? Fasholli lirabbika wanhar. Ekspresinya harus dengan cara ibadah. Yang kedua, Allah perintahkan kepada orang-orang Quraisy yang telah diberikan nikmat 2 besar. Yang pertama, selamatnya mereka dari pasukan Abraha, berarti jaminan keamanan. Yang kedua, mudahnya mereka mencari nafkah di 2 musim yang berbeda, rihlatas sita'i washaif. Allah perintahkan mereka bersyukur dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Maka hari ini ketika kita bertanya, dengan cara apa saya harus bersyukur kepada Allah supaya Allah cinta dengan cara saya bersyukur? Maka mari bersama tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya syukur. Mari kita jadikan pandangan kita, ucapan kita, perbuatan kita, derap langkah kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga Allah kuatkan kita di akhir zaman mengikuti jalan yang pernah beliau tempuh sehingga kita ini mendapatkan keselamatan, kebahagiaan sebagaimana para sahabat Nabi yang mengikuti beliau. Allah tetapkan titel pada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita pun sama menginginkan hidup kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah. Semoga Allah kuatkan kita berada dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat akhir zaman yang penuh dengan fitnah, baik syubhat yang mengganggu pola pikir kita, merusak cara pandang kita, mengganggu akidah dan keyakinan kita, maupun fitnah syahwat yang membuat kita tergelincir kepada dosa dan kemaksiatan. Khatib berpesan sebagai wasiat wajib pada mimbar Jumat, mari tidak jemu dan bosan kita tingkatkan takwa kepada Allah. Sesungguhnya pakaian keselamatan, keberuntungan adalah takwa kepada Allah. Seorang ayah yang takut kepada Allah akan berpikir membawa harta yang haram ke rumahnya. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah, dia tidak akan zalim kepada rakyat yang dipimpinnya. Siapapun kita, anak yang takut kepada Allah tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Istri yang takut kepada Allah tidak akan berani melawan kebaikan-kebaikan suaminya. Sesungguhnya jamaah sekalian, seorang pedagang yang takut kepada Allah, dia akan berpikir ketika berlaku curang dan mengurangi timbangan dalam dagangannya. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ketika pakaian takwa yang kita kenakan, maka berujung kepada keselamatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Di waktu yang singkat ini jamaah sekalian, suasana Ramadan telah kita rasakan. Senantiasa ayat yang selalu dikumandangkan di telinga kita, bahkan familiar, bahkan telah kita hafal. Al-Baqarah 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jamaah sekalian, psikologis manusia tidak ada yang mau dibebani. Setiap orang maunya bebas tanpa aturan. Allah Subhanahu wa taala pada kali ini mewajibkan kepada seluruh muslimin, orang-orang yang beriman, mereka harus berpuasa. Kutiba alaikumusiyam.
Syariat yang ternyata baru turun di tahun kedua Nabi hijrah di Madinah. Artinya dari rentan dakwah Nabi selama 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah, maka 13 plus 2 di tahun ke-15 berarti kutiba alaikumusiyam baru turun. Apa hikmah? Jamaah sekalian, sekian panjang Nabi berdakwah, baru turun setelah tahun ke-15 Nabi diangkat menjadi Rasul, diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Jamaah sekalian, ternyata ada yang harus kita persiapkan sebelum seorang itu memikul beban. Pondasi akidah sebagai sebuah bangunan Islam yang kokoh tidak akan bisa jamaah sekalian tiang sebagai sholat sebagai tiang agama, atau mungkin saum sebagai perisainya, zakat sampai pada puncaknya nanti ada jihad di jalan Allah. Tidak akan gampang kita tunaikan setiap inci perintah Allah kalau bermasalah pondasi keimanan kita. Kita belum yakin siapa yang menyuruh, apa hikmah kenapa Allah menyuruh saum. Kita belum kenal dengan baik siapa yang memerintahkan. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budak daripada kebaikan. Ketika seorang belum merasakan kebaikan, dia susah disuruh sama orang tersebut. Tapi ketika dia kenal siapa yang menyuruh, di HP kita berderet list daftar nama. Di sana ada orang yang ketika nama itu muncul menelpon, kita akan segera angkat, gercep, siap, saya akan laksanakan jam berapapun telepon berdering. Ada pula nama sebaliknya, ketika dia berkumandang rasa dongkol jengkel di hati kita, enggan untuk mengangkat, apalagi melaksanakan perintahnya. Jamaah sekalian, mengenali kebaikan itu penting, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab tarbiyah atau pendidikan jamaah sekalian, setiap perintah itu akan berat dilaksanakan ketika tidak diawali dengan ta'liful qulub, mengikat hati, tidak diawali dengan namanya at-ta'rif, mengenalkan dengan baik apa hakikat perintah itu, siapa yang menyuruh, dan apa pentingnya untuk kita perintah itu dilaksanakan. Maka mari di sisa waktu yang ada jamaah sekalian, ketika kita masih mengeluh dengan datangnya Ramadan, tentunya ini bermasalah tak keimanan kita. Ya, Ramadan lagi datang, beban lagi, kita nggak bebas lagi dan sebagainya. Maka tanyakan jamaah sekalian, kenapa kita yang mengaku sebagai seorang muslim masih berat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika kita buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah di ayat yang ke-104. Kenapa ayat 104? Karena ayat inilah yang pertama kali berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, dan kutiba alaikumusiyam di ayat 183 sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Imam Ibnu Katsir dalam ayat 104 surah Al-Baqarah, nanti silahkan dicek. Beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza sami'tumullahu yaqul." Kalau Anda semua mendengar Allah pencipta kita berfirman kepada kita semua, dan firman-Nya diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan far'aha sam'at, pasang telinga kita baik-baik kepada ayat ini. Kenapa demikian? Beliau mengatakan fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Atau kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah mengabarkan kepada kita panggilan yang mulia, panggilan kasih sayang hai orang beriman, maka berarti ada kebaikan yang Allah akan perintahkan. Meskipun kelihatannya berat, itu kebaikan wajib kita imani dan kita harus laksanakan. Atau sebaliknya, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada keburukan. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah habarkan keburukan itu agar jangan sampai kita menjadi pelakunya, sehingga kita nanti mendapatkan atau merasakan kesengsaraan dalam kehidupan. Jangan begini dan jangan begitu. Kalau larangan itu, catat baik-baik, kalau larangan itu hadir setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itulah tanda sayangnya Allah kepada kita. Berarti benar-benar itu sebuah keburukan yang harus kita tinggalkan dan kita takut untuk mendekatinya. Begitupun dengan perintah. Kutiba alaikumusiyam, perintah. Di mana letak baiknya? Kenapa kita harus diintervensi, dibebankan? Manusia jamaah sekalian, pada hakikatnya ketika ada opsi pilihan boleh melakukan dan tidak, maka orang akan memilih tidak akan melakukan. Padahal jamaah sekalian, ketika itu tidak dilakukan, akan liar syahwat kita. Kita hanya diperintahkan menahan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari syahwat manusia, dan itu dilatih selama 1 bulan 29 atau dengan istiqmal 30 hari ketika mungkin mendung tak nampak hilal. Jamaah sekalian, sekian waktu ternyata survei manusia menunjukkan setiap aktivitas yang minimal dilakukan 20 hari akan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap keburukan yang kita tinggalkan lebih dari 20 hari akan menjadi perkara yang kita akan berpikir ulang kalau kita akan melakukan apapun namanya. Jamaah sekalian,
Ada sebuah jurnal kaitannya dengan masalah nikotin dalam darah. Sebelum kita yang mungkin ingin berhenti, tidak candu lagi dengan itu, kemudian kita pingin nikotin dalam darah hilang, kita dipaksa untuk meninggalkan minimal 20 hari dan itu akan sembuh insya Allah. Jamaah sekalian, begitupun dengan kita. Kalau kita terawih nanti cuma seminggu saja, belum menjadi telanjutan sholat malamnya. Kalau kita baca Quran cuma 10 hari saja, maka belum akan merasa kehilangan kalau hari ini belum baca Quran. Jamaah sekalian, lakukan aktivitas Ramadan benar-benar 1 bulan, insya Allah akan berdampak kepada kebaikan berikutnya. Lebih 20 hari Allah melatih syahwat kita. Terakhir sebagai penutup jamaah sekalian, karena waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan ayat yang sangat dalam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita saum, tujuannya adalah sangat mulia, la'allakum tattaqun. Dalam diri manusia, ketika Allah telah tiupkan ruh lewat para malaikatnya ke setiap rahim seorang ibu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita lihat bagaimana sayang Allah dengan mewajibkan puasa lewat redaksi ayat ini. Dalam diri manusia, Allah kumpulkan 2 bakat. Yang pertama adalah bakat menyimpang, bernama fujur, bakat berbuat dosa. Kita ini bukan malaikat, ada saja waktu di mana kita terdorong untuk berbuat dosa. Yang kedua, wa taqwaha, dan itu bawaannya ruh. Jasad membawa bakat bernama fujur, sementara ruh membawa bakat baik bernama takwa. Allah tahu hari-hari kita lebih sibuk untuk memenuhi kebutuhan jasad kita. Kita haus, kita lapar, kita makan sepuasnya, kita capek istirahat, kita ngantuk, kita tidur, dan semuanya rata-rata berlebihan dan melampaui batas. Kita ingin berhibur tanpa ada batasnya. Jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika jasad kita terlalu kenyang? Maka bakat dosa kita akan semakin menguat. Terlebih lagi, setiap orang tua yang tidak peduli dengan apa yang dibawa ke rumahnya, dia kasih makan istrinya yang sedang hamil, maka jasad yang tercipta daripada air mani dan tanah yang hina berubah menjadi liar, fujurnya semakin kuat. Itulah kenapa anak soleh terkait dengan taubatnya orang tua, waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, karena bisa jadi dahulu sebabnya adalah kita yang memberikan pupuk nutrisi dari perkara yang haram, dari darah daging yang tumbuh dalam perut rahim seorang ibu. Maka jamaah sekalian Allah muliakan, Allah sangat baik menghadirkan Ramadan sebagai nutrisi rohani kita. Tujuannya apa? Kalau Ramadan serius rohani kita perhatikan, la'allakum tattaqun. Bakat-bakat baik yang sekian bulan mungkin tenggelam diharapkan akan muncul. Jangan berhentikan latihan Ramadan. Rohani dikasih makan cuma 10 hari, 1 pekan. Lakukan betul-betul 1 bulan. Insya Allah semoga di bulan Syawal semua kita nanti menjadi lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya, karena latihan yang memang Allah hadirkan untuk semua kita agar ruhani kita membaik dan muncul ketakwaannya. Semoga jamaah sekalian, Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua. Kita betul-betul berdoa agar masuk Ramadan, bertemu dengan Ramadan sehat walafiat, berkah dan lancar seluruh rezekinya untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini memberi manfaat untuk saya dan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bi dzikrillah fa inna dzikra tatma'innul qulub wa usikum wa iyaya nafsi bi syukrillah fa inna adzaballahi lasyadid wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رزاق اللهم يا غني أكفنا يا الله بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك نسألك يا ربنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون